Salah satu suasana perkampungan yang begitu sangat indah dan menarik, sahabat-sahabatku semua. Akhirnya berjumpa dengan saudara saya lagi, dan beliau tinggal di kampung ini. Bagaimana rasanya merantau tinggal di kampung dengan suasana yang sangat cantik dan indah? Di depan sana juga ada masjidnya, sekolahannya. Lihat sahabat-sahabatku semua. Di sini meskipun warga kampungnya nggak begitu banyak, tapi sekolahannya Masya Allah besar sekali Mas ya. Sekolahannya sangat besar sekali, ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat ya. Dan ini muridnya tidak sampai ratusan ya. Bahkan satu kelas itu kadang ada 1 murid, kadang 2 murid, dan bisa dihitung. Tapi karena warga di sini tidak begitu banyak. Tapi sekolahnya besar banget ya. Sekolahnya sangat mewah sekali. Sekolahnya sangat besar banget. Kemudian suasana kampungnya sangat cantik banget Mas ya. Ini salah satu kampung wisata juga Mas ya. Ini salah satu kampung wisata juga. Di sana juga ada sile ataupun penginapan, juga ada resort. Juga ada resort Mas ya. Dan tidak kalah masjidnya sangat bagus sekali. Oh, masjidnya sangat bagus sekali ya. Ya, jadi di sini semuanya serba ada, dan balai polis pun juga ada. Oh, di sini semuanya itu lengkap ya Mas ya. Ya. Klinik kesehatannya pun juga ada Mas ya. Klinik kesehatan juga ada. Wow, sangat indah Mas. Damai Mas ya. Damai sekali. Dan di ujung belakang sana itu ada kebunnya sahabatku semua. Dulu saya pernah ke sana, tapi kali ini tidak ke sana ya, karena kita mau beli jajan. Ya, betul sekali. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana perkampungan di Malaysia, yang dimana ini kampungnya memang sangat indah, sangat cantik loh. Lihat, suasana pantainya bersih, lihat. Pantai pasir putih. Kemudian di sebelah sana, depan saya ini ada masjid, ada sekolahan, dan memang bersih sekali loh pantainya, bersih sih. Kata adik saya, di sini itu warganya setiap minggu katanya dibersihkan, biar pengunjung ketika datang ke sini memang benar-benar merasakan suasana perkampungan yang sangat indah. Di sana ada anak-anak muda yang bermain sepak takraw. Sepak takraw. Dan di sini juga ada motor ya. Ada motor. Ada motor. Biasanya warga di sini membeli motor untuk mengangkat barang daripada jeti pergi ke rumahnya. Karena di sana juga ada rumah warga di ujung sana. Oh, di ujung sana. Jadi rumah warganya. Kita mengangkat agak jauh teman-teman. Jadi pakai motor. Pakai motor, dan biasanya kalau airnya pasang, bootnya langsung ke tepi sana. Oh, ke tepi sana ya. Jadi agak dekat kalau mau angkat barang belanja seperti itu. Tapi ini pantainya kok bersih banget Mas. Memang di sini diwajibkan setiap minggunya gotong royong untuk membersihkan pantai. Jadi apabila ada sampah-sampah, warga bersih sekali. Jadi di sini teman-teman, pantainya itu bersih sekali. Dan itu Pak Ustadznya bersih, lihat. Satu plastik pun nggak ada loh. Jadi kata adik saya di sini tuh setiap minggu gotong royong. Ini sama anak-anak sekolah Mas? Sama anak-anak sekolah. Oh, sama anak sekolah ya? Betul sekali. Dan bisa lihat sendiri di tepi-tepi pun tidak ada di sampah. Di tepi-tepi loh. Ini wow, ini mindset yang perlu kita tanamkan juga dan perlu kita contohi nanti sahabat-sahabatku semua. Jadi mentalitinya itu sudah dididik sejak kecil untuk menjaga kebersihan. Bersih banget loh suasananya. Dan di sana ada telepon zaman dulu, masih ada teman-teman. Saya akan tunjukkan ya. Telepon zaman dulu. Ya kan tuh, telepon zaman dulu. Tuh ada telepon zaman dulu loh. Tuh ada telepon zaman dulu ini. Di sana itu gunung sahabat-sahabatku semua. Oke, kali ini kita mau lanjut untuk beli kerupuk lekor. Nah, kata adik saya, sahabat-sahabatku semua, di sini itu ada tempat pembuangan sampah tersendiri. Nanti sampah tersebut dipilih-pilih mana yang... Oh, ini tempat sampahnya ya? Ya. Jadi mana yang plastik diasingkan, nanti boleh dijual ya? Biasanya ini ada tiga tempat Mas. Ini satu mungkin apa? Masih di belakang ya? Di belakang ataupun sudah penuh. Jadi di sini suasananya itu sangat damai sahabat-sahabatku semua. Mungkin kalau sahabat-sahabatku berkunjung ke sini itu juga bisa bakar-bakar ya Mas ya? Bisa. Bakar ayam, bakar daging ya kan? Bisa. Minumnya kelapa muda loh, kelapa mudanya fresh-fresh. Ini kita sedang belanja Mas Toha. Ini coconut dan pisang goreng sama kerupuk. Dibelanja adik minuman petang di sini itu namanya coconut shake. Jadi kelapa dicampur susu sahabatku semua.
Jadi sambil jalan-jalan nanti kita minum coconut shake. Seperti ini suasana kampungnya. Jadi saya dengan adik saya ini jarang-jarang sekali berjumpa, sahabatku semua. Ya seperti inilah kalau berjumpa itu kita ngobrol-ngobrol bareng, Betul. makan berdua. Karena kita orang ini sudah sering merantau bersama-sama. Di kampung pun juga sama. Kalau merantau pun kita bersama-sama, sahabatku semua. Ikannya di sini itu besar-besar, sahabatku semua. Tengok, besar-besar sekali. Dan ikannya itu banyak. Apalagi kalau suasana petang seperti ini, Masya Allah, begitu sangat cantik sekali. Dan di sana pun juga ada penginapannya. Rata-rata warga di sini kebanyakan nelayan. Tapi nelayannya di sini tuh pagi-pagi. Kalau petang-petang seperti ini sudah balik. Di sini itu pulaunya banyak sekali. Di sana pulau, di sini pulau, di sana pulau. Memang tempatnya sungguh cantik dan luar biasa, sahabatku semua. Jadi mungkin barangkali sahabat-sahabatku yang di perkotaan boleh sekali-kali singgah ke sini, menikmati keindahan dan mungkin juga memancing. Bayangkan di tepi-tepian seperti ini saja itu ikannya banyak loh, dan airnya benar-benar sangat jernih banget. Suasana kampung yang begitu sangat indah sekali. Akhirnya sudah sampai di Jeti. Jeti Pasir Panjang. Jeti Pasir Panjang. Jadi Makan. di sini ada, jangan salah paham ya sahabatku semuanya. Di sini ada dua kampung, yaitu Kampung Tanjung Balang dan Kampung Pasir Panjang. Jadi sama-sama ada penginapannya juga, Mas ya. Sama-sama di sini juga ada. Kalau bermalam di sini berapa, Mas, kira-kira? Kalau bermalam di sini biasanya saya tanya sama ownernya 3 hari 2 malam itu semua ya. Dengan package dengan makan, dengan boot semuanya 3 hari 2 malam sekitar 450 itu bilik yang biasa. Oh, bilik biasa 450. Ya, kalau bilik ekor sekitar 500. Oh, itu satu orang atau bagaimana satu bilik? Satu orang, Mas. Satu orang. Ya. Oh, Saya berarti sarankan kalau mau datang sini ajak kawan-kawan supaya lebih meriah. oh, lebih murah ya. Ya, lebih murah. Nanti dapat potongan harga. Dapat potongan harga. Nah, sambil makan Kerupuk lekor. lekor. Masya Allah, kerupuk lekor enaknya. Minum petang sambil menikmati keindahan air laut. Minumnya coconut shake. Masya Allah. Ini ada es krimnya juga. Bismillah. Gimana rasanya? Enak. Dan tidak lupa pisang goreng. Bisa pakai sambal kicap. Jadi pakai sambal kicap celung macam ini lah. Karena nggak ada tempat. Bismillah. Gimana rasanya? Mungkin kalau lidah orang kita mungkin agak aneh, Mas. Ya. Manis, ada pedes-pedesnya. Mungkin kalau orang Indonesia kan, misal kata makan pisang pakai sambal kicap agak aneh. Tapi kalau di Malaysia, sahabat-sahabat semua, pisang pakai sambal kicap itu hal biasa. Enak. Kalau di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, makanannya ini banyak jenisnya. Kemudian kalau petang-petang seperti ini, kalau di kampung itu banyak yang jual goreng-gorengan. Jadi selama merantau di Malaysia itu semakin lama kita semakin membulat, Mas ya. Makin membulat. Semakin membulat. Dulu padahal adik saya ini kurus ya, tapi setelah merantau di Malaysia makin lama makin jadi gemuk. Dan saya pun juga makin lama makin bertambah gemuk. Ya karena alhamdulillah untuk makanannya itu sedap-sedap, sahabatku semua. Dan harganya pun juga murah meriah lah. Betul nggak, Mas? Betul sekali. Murah meriah. Dan kita bekerja di sini satu hari bisa makan enak dan bisa menabung. Alhamdulillah. Karena harga makanan di sini itu tidak mahal, sangat murah sekali untuk makanan. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, Bang, kalau kerja di Malaysia itu sebenarnya kalau tiap bulannya itu bisa menabung atau tidak? Alhamdulillah bisa menabung. Semua itu tergantung gaya hidup kita, sahabat-sahabatku semua. Kalau gaya hidup kita sederhana, makan apa adanya, alhamdulillah insya Allah bisa nabung. Tapi kalau gaya hidup kita seperti orang kaya, ya kan,
makanya harus ke restoran atau ke kedai yang mahal, ya susah dapat uang. Tapi kalau kita masak sendiri ya kan, sekali-kali juga makan di kedai, tapi jangan setiap hari. Ya itu sekali-kali waktu gajian nggak apa-apa. Sekali waktu gajian nggak apa-apa. Soalnya kalau kita tujuan di sini kan mencari uang, Mas. Kalau mau jimat masak sendiri. Masak sendiri, betul sekali itu lebih jimat. Kalau makan ke kedai ya boleh-boleh saja, semua terpulang pada diri kita masing-masing ya. Tapi kalau saya dengan adik saya ini masak sendiri, makan ke kedai pun kadang kalau kita waktu gajian ya kan. Waktu gajian. Lagian tempat saya ini juga jauh dari perkotaan. Betul nggak? Betul. Kalau di kampung-kampung di sini juga nggak ada kedai. Jadi ada kedai pun di sana jual goreng-gorengan sahabatku semua. Dan harganya juga cukup murah meriah lah, betul nggak? Murah, sangat murah sekali. Dan kita kali ini juga mau berkunjung ke bukit, mau ambil pelam. Kata adik saya, nanti saya bawakan pelam. Kemarin kan mau ambil pelam, hujan ya? Hujan karena cuaca tidak mendukung. Cuaca tidak mendukung, tidak pergi. Nah, hari ini cuaca sangat cerah sekali. Setelah ini nanti kita akan naik atas ke rumahnya Makcik yang berada di atas bukit sana. Kita mau ambil pelam. Dan kebetulan Makcik tidak ada di rumah. Tadi saya sudah menelpon sama Makcik, katanya suruh ambil min, gak usah segan-segan. Apa yang ada di kebun Mak, kalau ada pisang yang sudah masak, disuruh ambil sekali, Mas. Berarti orang di sini tuh sudah seperti saudara. Sudah seperti saudara. Sebab itu saya bilang berkali-kali, warga di sini itu sudah seperti warga di kampung saya. Jadi seperti rumah kedua. Seperti rumah kedua sahabatku semua. Dan mungkin kalau kita merantau di Jepun, di Korea, pasti juga gak akan seperti ini ya. Gak akan seperti ini. Karena di sana dari segi budaya sudah lain. Betul. Makanan juga sudah lain. Tapi bahasa juga sudah lain. Tentunya adab sopan santun pasti juga berbeda ya. Sangat berbeda. Tapi kalau di sini sahabat-sahabatku semua, kita orang Indonesia kemudian merantau di Malaysia, dari segi budaya, adab semua sih hampir sama. Hampir sama. Dan orang di sini pun juga ramah-ramah. Tapi cuma kadang-kadang ya kan, ya, kita ini sering terkecoh di media sosial, betul nggak? Betul. Ada berita ini, ada berita itu, dan kadang-kadang yang buat saya agak heran juga, Mas. Ya. Sedikit-sedikit kalau ada hal yang di Indonesia viral, selalu dikaitkan dengan Malaysia. Misal kata lah, sekarang kan di Indonesia yang viral kan pacu jalur laju. Betul. Padahal di sini itu medianya juga nggak pernah mengangkat berita itu. Nggak pernah istilahnya, oh Malaysia apa? Klaim budaya apa ini pacu jalur laju nggak ada, tapi kalau di kita itu wah ya kan heboh ya kan. Sudah heboh, sudah gitu. Saya juga pernah melihat, tapi itu saya di media sosial di Malaysia nggak pernah, nggak ada. Itu cuma di orang-orang kita itu hanya segelintir. Ya oke teman-teman, kita langsung nanti lanjut naik ke bukit, Bang. Kita naik ke bukit ya. Jadi di bukit sana itu ada perkampungannya juga. Suasana perkampungan di bukit itu lebih tenang, Mas ya? Lebih tenang, lebih nyaman karena udaranya sangat segar sekali. Tempatnya masih asli semuanya. Tempatnya masih asli semua ya? Original ya? Original semua. Oke, kita tutup sampai di sini. Dan alhamdulillah hari ini di belanja adik saya makan minuman pisang goreng, Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki hari ini. Sekali-sekala belanja. Sekali-kali katanya di belanja, abangnya jauh-jauh berjumpa. Kadang kan banyak teman-teman, Bang kok jarang sekali jumpa adiknya ya, karena tempat kita ini juga berbeda sahabatku semua. Maka dari itu saya jarang juga berjumpa dengan adik saya. Alhamdulillah lah, tapi di sini meskipun kita jarang berjumpa, adik saya pun juga dalam keadaan baik-baik saja, punya bos juga sangat baik. Itu yang membuat kita bersyukur ketika bekerja di sini, betul nggak? Betul. Oke, cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan di subscribe, di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.